Halo, apa kabar semua? Semoga sehat ya. Ini adalah vlog pertama saya. Karena di video-video sebelumnya saya nggak pernah berbicara di depan kamera ya, karena sedikit malu. Dalam kesempatan ini saya mau menunjukkan ritual saya sehabis trip di laut. Ritual seperti apa? Nanti kita ikuti saja. Dan jangan lupa buat teman-teman barangkali berkenan silahkan di subscribe, di komen atau dicaci maki nggak apa-apa. Dan ikuti terus video saya. Setelah tadi diguyur dengan air, kita siapkan lap yang lembut ya, biar enggak merusak lapisan bodi. Setelah itu kita putar-putar supaya air di sela-sela bisa hilang. Setelah itu kita lepas spoolnya. Kita lap sampai bersih, sampai benar-benar kering. Jangan sampai ada air yang tersisa di sela-sela. Bisa diputar-putar lagi. Jangan lupa bagian spool juga. Di dalam spool pasti terdapat air karena cipratan tadi. Ini harus dibersihin juga ini. Ini benang biasanya tuh saya gulung ke tempat lain baru nanti saya cuci supaya terbebas dari garam. Karena di benang-benang ini setelah di gulungan benang ini setelah saya melakukan popping, melakukan drip punch itu biasanya terdapat garam. Makanya garam itu bisa merusak bagian dalam spool, biasanya suka korosi ya. Jangan lupa selain rel juga joran dicuci juga bagian ring guide-nya itu supaya terbebas dari garam, supaya tidak terjadi korosi juga. Setelah dibersihkan, untuk bearing luar kita kasih cairan pelumas ya, cukup. Supaya tidak terjadi korosi dengan air garam. Jangan lupa bagian handle juga cukup. Yaitu tadi teman-teman, setelah saya membersihkan rel spinning udah selesai, dan sekarang saya mau membersihkan rel yang ini nih, overhead. Ini rel buat jigging, biasa saya pergunakan untuk jigging di tengah.
sekarang akan kita bongkar ya. Sebenarnya bisa dibongkar dengan kunci L ukuran nomor 2. Susah ini. Dari sini dulu bisa. Langsung aja dibuka ya. Oh, alhamdulillah ini keadaan masih bersih, nggak ada air garam yang masuk ke dalam. Tapi nggak apa-apa, tetap aja saya akan bersihin dan saya akan ganti pelumas, karena merawat itu kan lebih bagus, lebih baik daripada tidak merawat. Membeli itu mudah, merawat yang susah. Ada sedikit percikan air di sini. Lainnya kering tetap. Ada sedikit air di bagian gear. Ini air laut ini. Bagian spool juga jangan lupa dicek. Bagian bearing. Di sini ada bearing satu ini, bearing bantal untuk menahan spool. Dan rumah spool juga harus kita bersihin. Bearing di dalam itu harus dicek apa ada minyaknya atau kering. Oke. Semuanya udah bersih, udah kering ya. Tinggal kita lapisin sedikit saja dengan grease bagian tepian sini, biar supaya air itu tidak masuk lewat celah-celah. Sebenarnya nggak dikasih sih nggak masalah, cuma ya ini inisiatif aja supaya air laut tidak masuk. Karena tahu sendiri namanya air laut itu pasti namanya logam, pasti kalah. Apalagi di dalam terdapat part bearing itu sangat riskan sekali. Terus untuk gear juga dikasih grease sedikit supaya jalan kembali smooth. Oke, nggak usah banyak-banyak, tips-tips saja. Nanti kalau kebanyakan malah jadi berat, pas kita gulung terasa berat. Rasa cukup ya, tinggal ngolesin bagian bearing dengan oil. Ingat, kalau bearing itu dengan oil, kalau gear itu dengan grease atau vaseline ya. Di sini juga ada bearing bantalan buat spool. Oke. Spool bearing bagian spool juga jangan lupa. Oke. Kurasa cukup ya. Tinggal langsung kita pasang aja. Oke. Pasang kembali baut-bautnya 1 2 3 4 5.
jangan sampai kurang. Sekarang rel udah terpasang semuanya dan kembali halus putarannya, kembali semut. Silakan buat teman-teman yang mau mencoba untuk merawat rel sendiri. Ingat, merawat itu lebih susah daripada membeli, ya. Jadi sebisa mungkin barang kita sendiri ya dirawat sendiri. Entah itu mahal, murah, sama saja. Yang penting kalau kita rajin merawat, insya Allah barang itu akan awet. Yaitu tadi ya teman-teman, ritual saya sepulang dari trip di laut. Jangan sampai ya barang-barang kita yang udah dibeli dengan mahal rusak dengan sia-sia karena nggak pernah dirawat. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.